Ya, hari ini kita kembali belajar mapel AIJ. Ya, di sini ada materi villain. Villain ini sebelumnya sudah pernah Ibu share ke grup kita. Di sini Ibu mau menjelaskan secara singkat apa itu villain. Nah, sebelum kita mempelajari villain, pembahasan terlebih dahulu kita sudah mempelajari masalah jaringan LAN. LAN itu adalah sekumpulan peralatan jaringan seperti misalnya ada komputer, server, printer, switch, semuanya itu saling terhubung dan berada dalam area yang saling berdekatan. Nah, sedangkan VLAN adalah kepanjangan dari Virtual Local Area Network, yaitu suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tetapi tetap melewati perangkat penghubung yang sama. Nah, VLAN tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan, seperti yang ada pada LAN. VLAN bisa dikonfigurasikan secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan. Oke, Ibu ulangi. VLAN bisa dikonfigurasikan secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan. Artinya begini. Biasanya di dalam merancang sebuah jaringan, contoh seperti jaringan LAN, kita harus merencanakan dulu masalah luas ruangannya. Oke, keterbatasan kita banyak. Lalu masalah luas ruangannya, masalah komputernya, masalah perangkat-perangkat dan peralatan jaringannya. Nah, sedangkan untuk VLAN, di dalam merancang jaringan di dalam VLAN, kita tidak perlu memikirkan masalah kondisi fisiknya. Di dalam VLAN, kita bisa merancang jaringan secara fleksibel, tanpa harus terganggu dengan banyak keterbatasan seperti yang ada pada LAN. Jadi, kita bisa konfigurasikan juga secara virtual. Virtual itu bisa diartikan secara tidak nyata ya. Karena apa? VLAN itu merancang jaringan dalam VLAN kita lakukan dalam sebuah aplikasi. Nah, nanti akan kita implementasikan secara nyatanya. Itu yang disebut dengan LAN. Oke? Nah, sedangkan yang ke ini, yang slide pada kedua, tujuan dari dibuatnya sebuah VLAN itu yang pertama adalah meningkatkan keamanan jaringan. Sedangkan yang kedua, manajemen lalu lintas jaringan. Nah, jadi dengan adanya VLAN ini, lalu lintas jaringan kita tidak terlalu padat, karena sudah diatur dia di dalamnya, sudah di manajemen. Jadi keamanan jaringan kita juga sudah lebih terjamin. Nah, dengan begitu jaringan kita bisa lebih sederhana lagi dengan adanya VLAN ini. Jadi artinya bahasa kasarnya nggak padat lalu lintasnya karena bisa lebih disederhanakan lagi masalah trafficnya. Oke, nah implementasi VLAN. Nah, kita anggap aja ini analoginya ya. Analoginya begini. Misalnya dalam satu gedung ada mempunyai 3 departemen. Jaringannya mempunyai 3 departemen bagian-bagian. Ibu bilang yang merah ini adalah kita anggap bagian sales and marketing, sedangkan yang kuning adalah bagian finance and accounting. Sedangkan yang ketiga ini adalah kita anggap bagian departemen logistik atau gudang. Nah, di mana ketiga departemen ini harus saling terhubung di dalam untuk distribusi data mereka. Ini kalau dalam satu ruangan. Bagaimana lagi kalau misalnya satu gedung itu mempunyai 3 lantai, yang merah di lantai 3, yang kuning ini di lantai 2, yang hijau ini di lantai 1. Oke? Nah, semua komputer-komputer dalam satu gedung ini harus saling terhubung dengan adanya switch ini. Oke, dengan adanya satu switch, mereka bisa saling terhubung. Jadi, secara logik dengan adanya VLAN ini, lalu lintas data antar departemen-departemen ini akan terpisah di dalam sebuah jaringan. Walaupun mereka satu gedung, tapi secara jaringan mereka akan terpisah. Nah, ini bisa kita lakukan di dalam VLAN. Nah, jadi ini kita rancang, VLAN ini kita rancang di dalam sebuah aplikasi. Nama aplikasinya yaitu Cisco ya, yang Ibu bilang kemarin, semua kalian harus bisa menginstal aplikasi Cisco, dan di Cisco itulah nanti kita rancang jaringan VLAN ini, merancang jaringan secara VLAN. Oke. Nah, jadi kira-kira sudah ngerti ya.
Oke, jadi adanya pun keuntungan menggunakan VLAN, yaitu pertama adalah security. Nah, security ini artinya maksudnya ini udah ada yang kemarin kita catat ya. Data ini kan bersifat sensitif dan akan terpisah dari jaringan yang ada, sehingga akan mengurangi pelanggaran akses ke informasi rahasia dan yang penting. Nah, yang kedua adalah cost reduction. Cost reduction adalah dapat menghemat biaya karena tidak diperlukan biaya yang mahal untuk upgrade jaringan. Oke ya. Dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Oke, yang ketiga, higher performance. Dapat mengurangi traffic yang diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performanya karena membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa work group secara logik. Itu yang Ibu bilang tadi, dia lebih dengan adanya VLAN ini jaringan kita lebih sederhana. Oke, yang keempat, broadcast storm mitigation. Oke, dapat mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast. Oke. Lalu improve IT staff efisiensi. Dapat memudahkan pengelolaan jaringan karena user dengan kebutuhan jaringan yang sama akan berbagi VLAN yang sama. Oke anak-anak, yang terakhir yaitu simpler project or application management, di mana memudahkan pengelolaan sebuah project atau bekerja karena memiliki fungsi-fungsi yang terpisah. Ini dia tadi adanya keuntungan dengan menggunakan VLAN. Nah, oke. Jadi kita bisa merancang jaringan kita itu secara VLAN pada aplikasi simulator Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, sebentar lagi Ibu akan share juga bagaimana cara menggunakan dan merancang jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekian dan terima kasih.